Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Putu Wisnu Ardia Chandra dengan NIM 1915051017 dari SI3B. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembelian perangkat lunak off the shelf. Membeli perangkat lunak off the shelf. Saat ini, sebagian besar organisasi membeli dan juga menyewa perangkat lunak yang mereka butuhkan daripada membuatnya sendiri. Alasannya, karena biayanya itu terlalu mahal dan terlalu lama untuk membangun sebuah sistem informasi yang berkualitas. Nah, organisasi itu memilih dan membangun sistem berpemilik hanya jika persyaratan dari sistem informasinya itu adalah unik. Nah, ini mungkin karena sifat dari bisnis atau organisasi yang berusaha membangun sistem informasi yang akan memberikan keunggulan kompetitif strategis dalam bisnisnya, seperti itu. Nah, aplikasi perangkat lunak dapat bervariasi dari paket perangkat lunak komersial off the shelf, yaitu bisa disingkat dengan COTS, yang tidak dimodifikasi di satu sisi hingga ke program khususnya, yang ditulis dari awal di ekstrem lainnya, seperti itu ya. Di antara kedua ekstrem tersebut terdapat serangkaian opsi berdasarkan tingkat dari penyesuaiannya, seperti itu. Nah, kemudian pada tabel ini, yaitu tabel 12.12, di mana di sini saya membandingkan suatu perangkat lunak yang dikembangkan dan juga siap pakai, seperti itu. Di mana terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor biaya, kemudian faktor kebutuhan, faktor peningkatan proses, faktor kualitas, faktor kecepatan, faktor kepegawaian dan dukungan-dukungannya, dan juga keunggulan kompetitif. Dimana kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah faktor biaya. Nah, faktor biaya itu dalam mengembangkan atau membuatnya, biaya untuk membangun suatu sistem ini bisa sulit untuk diperkirakan secara akuratnya, dan seringkali lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan pada saat itu, seperti itu. Kemudian jika kita lihat dari rak belinya, biaya penuh untuk mengimplementasikan solusi off the shelf ini juga sulit untuk diperkirakan secara akurat, tetapi lebih kecil daripada solusi software dari custom tersebut, seperti itu. Kemudian kita lihat dari faktor kebutuhan. Perangkat lunak ini, perangkat lunak kostum khususnya, lebih mungkin untuk memenuhi dari kebutuhan Anda dalam hal mengembangkan suatu perangkat lunaknya, seperti itu. Kemudian apabila dari rak pembelian, mungkin tidak akan mendapatkan apa yang Anda butuhkan, seperti itu. Kemudian dalam hal peningkatan proses atau faktor peningkatan prosesnya, dalam mengembangkan dan juga membuat, cenderung mengoptimalkan proses bisnis yang ada meskipun prosesnya itu buruk, seperti itu. Kemudian dalam hal pembeliannya, adopsi paket dapat menyederhanakan atau merampingkan proses bisnis yang ada, seperti itu. Kemudian apabila kita lihat dari sesi kualitas dalam faktornya, dalam hal mengembangkan atau membuat, kualitas dapat bervariasi tergantung pada tim pemrogramannya, seperti itu. Kemudian apabila dalam pembelian atau dari rak beli, dapat menilai kualitas sebelum membeli, seperti itu. Kemudian apabila kita lihat dari faktor kecepatannya, dalam hal mengembangkan dan juga membuat itu perlu waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan sistem perangkat lunak tersebut. Kemudian apabila kita lihat dari pembelian atau dari rak beli, bisa mendapatkan barangnya sekarang atau pada saat itu, seperti itu. Kemudian kita lihat dari faktor kepegawaian dan juga dukungan. Dalam mengembangkan atau membuat, membutuhkan sumber daya yang terampil dan interval untuk membangun dan juga mendukung solusi yang dibuat secara khusus tersebut. Kemudian apabila dalam hal rak pembelian atau rak beli, seperti itu, membutuhkan membayar vendor untuk mendapatkan dukungan. Kemudian dalam faktor keunggulan kompetitif. Nah, dalam faktor keunggulan kompetitif ini,
dalam hal mengembangkan atau membuat suatu perangkat lunak dapat mengembangkan keunggulan kompetitif dengan perangkat lunak yang sangat baik seperti itu. Dan juga apa kita lihat dari rak pembelian atau dari dalam segi pembelian, organisasi lain dapat memiliki perangkat lunak yang sama dengan Anda dan memiliki keuntungan yang sama juga seperti itu. Kemudian tahap evaluasi paket. Pembelian perangkat lunak off the shelf ini mengharuskan organisasi untuk memastikan bahwa membeli perangkat lunak yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemudian menerapkannya harus secara efektif. Nah, langkah ini adalah bagian dari tahap evaluasi paket dari sebuah proyek yang dilakukan secara bertahap dalam analisis sistem seperti itu. Nah, pada titik proyek ini, ruang lingkup sistem bisnis kritis dan juga persyaratan pengguna harus dapat diketahui. Kemudian juga harus ada anggaran dan jadwal kasarnya juga seperti itu. Nah, dalam tahap evaluasi paket ini diantaranya terdiri dari 6. Yang pertama itu identifikasi solusi potensial. Yang kedua itu adalah pilih pesaing teratas. Yang kemudian yang ketiga ini adalah riset pesaing teratas. Kemudian yang keempat adalah melakukan evaluasi akhir terhadap solusinya ke depannya seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah menentukan pilihan. Yang keenam itu adalah menyelesaikan kontraknya masing-masing seperti itu. Pada identitas solusi potensial ini, tim proyek harus membuat suatu penilaian awal dari pasar perangkat lunak untuk menentukan apakah paket yang ada tersebut dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Nah, alat utama untuk melakukan ini adalah dengan permintaan informasi atau dikenal sebagai RFI, kemudian dokumen yang menguraikan kebutuhan organisasi dan meminta vendor untuk menanggapi dengan informasi tentang apakah dan bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan tersebut serta waktu dan juga sumber daya yang diperlukan seperti itu. RFI ini harus mampu menguraikan cakupan sistem yang diinginkan dan persyaratan sistem awal berdasarkan hasil analisis sistem sejauh ini seperti itu. Nah, RFI ini juga harus meminta kepada setiap vendor untuk mengidentifikasi 2 atau 3 pelanggan yang dapat dihubungi sebagai referensinya. Kemudian RFI biasanya ini dikirim ke beberapa vendor yang dianggap mampu menyediakan perangkat lunak yang akan digunakan seperti itu. Kemudian pada memilih pesaing teratas. Nah, tim proyek akan meninjau informasi yang diberikan oleh vendor sebagai tanggapan terhadap RFI dan mempersempit pilihan mereka akan menjadi alternatif yang paling menjanjikan untuk evaluasi lebih lanjut. Nah, ini mungkin memerlukan suatu kunjungan ke tempat bisnis vendor untuk bertemu dengan manajer kunci dan mengamati demo dari setiap sistem vendor di sana. Nah, pemilihan ini dibuat berdasarkan seberapa baik dan juga perangkat lunak vendor tersebut tampaknya memenuhi kebutuhan dari organisasi, perkiraan biaya dan waktu awal, informasi yang dikumpulkan dari referensi, dan seberapa mudah vendor tersebut bekerja sama sejauh ini. Seperti itu. Kemudian dalam menyelesaikan kontrak. Setelah pemilihan dibuat, kontrak dengan vendor ini harus dinegosiasikan dan juga diselesaikan. Meskipun vendor mungkin bersikeras bahwa setiap orang menandatangani kontrak standar dan setiap kontrak harus ditinjau secara menyeluruh oleh anggota yang berpengalaman dari Departemen Hukum dan juga pembelian organisasi. Nah, perlu diketahui bahwa kontrak standar ditulis dari perspektif vendor dan melindungi kepentingannya, bukan kepentingan Anda. Nah, minta salinan kontrak standar vendor di awal proses evaluasi paket perangkat lunak dan tunggu setidaknya 2 bulan untuk peninjauan dan juga negosiasi kontrak akhir. Organisasi yang menggunakan pendekatan komputasi awam atau perangkat lunak sebagai layanan perlu melakukan tindakan pencegahan khusus dalam menandatangani kontrak dengan penyedia
suatu layanan tersebut, seperti itu. Kemudian pada riset pesaing teratas, evaluasi akhir dimulai dalam penyelidikan terperinci atas proposal pesaing serta diskusi yang mendalam dengan 2 atau 3 pelanggan dari masing-masing pesaing untuk mempelajari pengalaman mereka dengan vendor dan juga perangkat lunak. Nah, sebuah organisasi ini harus sangat berhati-hati dalam mengevaluasi setiap paket perangkat lunak vendor untuk melihat seberapa baik hal itu dalam mendukung proses bisnis yang ada di dalam lingkungan suatu proyek. Melihat setiap proses bisnis, organisasi harus menentukan suatu pilihan apakah paket tersebut mendukung proses secara penuh dan tepat seperti yang perlu dilakukan dalam proses bisnisnya, seperti itu. Nah, dalam hal melakukan suatu seleksi, memilih solusi paket perangkat lunak yang terbaik harus melibatkan pertimbangan dari faktor-faktor berikut ini. Di antaranya yang pertama, seberapa cocok solusi vendor dengan kebutuhan pengguna dan juga bisnis tersebut. Yang kemudian kedua, jumlah upaya yang diperlukan untuk mengintegrasikan perangkat lunak baru dengan perangkat lunak yang sudah ada. Yang ketiga, hasil tes evaluasi kinerja. Yang keempat, biaya yang digunakan itu relatif, termasuk modifikasi perangkat lunak dan juga manfaatnya. Kemudian yang kelima itu ada kelayakan teknis, ekonomi, hukum, operasional, dan juga jadwal. Kemudian yang keenam adalah memasukkan dari sumber hukum dan pembelian tentang kelayakan hukum dan keuangan pesaing. Kemudian yang ketujuh adalah umpan balik dan dari pelanggan tentang seberapa baik sih kinerja perangkat lunak ini digunakan dalam suatu proses bisnis, seperti itu kira-kiranya. Kemudian pada integrasi dan juga pengujian. Nah, adapun beberapa jenis pengujian harus dilakukan sebelum paket perangkat lunak tersebut siap digunakan dan juga siap untuk diproduksi. Nah, jenis pengujian tersebut diantaranya itu ada 4, di mana yang pertama itu adalah pengujian integrasi, yang kedua itu adalah pengujian sistem, yang ketiga itu adalah pengujian volume, dan juga yang keempat itu adalah pengujian penerimaan dari pengguna. Nah, kemudian dalam hal penerapan, organisasi tidak dapat hanya mengandalkan suatu vendor untuk melaksanakan suatu implementasi paket partisipasi penuh dan juga aktif oleh pemangku kepentingan proyek tersebut. Dan pengguna akhir sangat penting untuk menyukseskan dalam penerapan ini. Nah, tugas utama dari implementasi ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah gunakan diagram aliran data untuk memetakan suatu proses bisnis saat ini dan juga persyaratan ke perangkat lunak, dan mengidentifikasi setiap celah yang harus diisi dengan mengubah proses dari saat ini atau dengan memodifikasi suatu sistem perangkat lunak tersebut. Kemudian yang kedua adalah menginstal perangkat lunak dan juga mengkonfigurasikan semua kapabilitas dan juga opsinya untuk memenuhi suatu persyaratan dalam sebuah proyek, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menyesuaikan setiap aspek solusi yang dibutuhkan untuk organisasi. Kemudian yang keempat ini adalah integrasikan perangkat lunak yang ada dengan perangkat lunak yang baru. Kemudian yang kelima ini adalah latih penggunaan akhir, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah uji perangkat lunak untuk memastikan bahwa ia memenuhi semua proses dan juga persyaratan. Yang ketujuh adalah mengubah data historis dari perangkat lunak lama agar dapat digunakan oleh perangkat lunak yang baru, seperti itu. Kemudian yang kedelapan, meluncurkan perangkat lunak baru untuk pengguna di lingkungan kerja langsung. Kemudian yang kedelapan, luncurkan perangkat lunak baru untuk pengguna di lingkungan kerja secara langsung. Kemudian yang kesembilan ini adalah menyediakan dukungan dan juga pelatihan penggunaan akhir yang berkelanjutan, seperti itu. Kemudian di sini terdapat rumah sakit beralih perangkat lunak, rekam kesehatan elektronik, di mana rumah sakit regional Main West atau rumah sakit fiksi ini adalah fasilitas medis dan juga bedah umum
di mana 500 tempat tidur dengan 25.000 penerimaan dan 7.500 rawat inap tiap tahunnya, dan juga 17.500 operasi rawat jalan tiap tahun. Nah, ruang gawat daruratnya ini memiliki 52.000 kunjungan tiap tahunnya. Nah, ini adalah rumah sakit nirlaba yang merawat pasien-pasien dewasa dan juga anak-anak. Nah, lebih dari 1.200 perawat, teknisi, dokter, dan juga dokter berpraktik di rumah sakit ini. Nah, catatan kesehatan elektronik atau EHR adalah versi elektronik dari riwayat medis pasien yang disimpan oleh penyedia dari waktu ke waktu dan dapat mencangkup ke semua data klinis administrasi utama yang relevan dengan perawatan orang tersebut, termasuk demografi, catatan kemajuan, masalah, obat-obatan, tanda-tanda vital, riwayat kesehatan masa lalu, imunisasi, data laboratorium, dan juga laporan radiologi seperti itu. Kemudian EHR ini mengotomatiskan akses ke informasi ini, dan versi perangkat lunak EHR ini lebih canggih dan juga dapat menghasilkan badan digital online yang menampilkan informasi pasien terkini secara waktu nyata, lengkap dengan alat pendukung keputusan untuk dokter dan juga perawat. Salah satu fitur utama dari EHR ini adalah bahwa informasi kesehatan dapat dibuat dan juga dikelola oleh penyedia resmi dalam format digital yang mampu dibagikan dengan penyedia lain di lebih dari satu organisasi perawatan kesehatan, termasuk laboratorium, spesialis, fasilitas pencitraan medis, apoteker, keadaan darurat seperti itu. Kemudian bisa juga digunakan pada fasilitas seperti klinik, sekolah, dan juga tempat kerja. Nah, rumah sakit Manwest ini adalah propol awal dari adopsi perangkat lunak EHR dengan menerapkan teknologi pada tahun 2004, dan sayangnya vendor yang dipilih Manwest ini belum mampu mengikuti berbagai persyaratan dan juga peraturan yang berkembang dan kebutuhan klien perawatan kesehatan yang selalu berubah-ubah. Nah, perangkat lunaknya dengan cepat mudah usang seperti itu, dan dikabarkan bahwa perusahaan tersebut akan segera menghilang dan juga menghilangkan dukungan dari perangkat lunaknya. Nah, Anda telah dipekerjakan sebagai konsultan untuk memimpin proyek untuk mengganti perangkat lunak asli dengan perangkat lunak dari salah satu penyedia perangkat lunak EHR terkemuka saat ini, yaitu ada Allscripts, Cerner Corporation, dan Epic System Corporation, seperti itu. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami, dan apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf, dan semoga materi ini mampu bermanfaat bagi khalayak ramai, dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.